Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putu Siska Widiantari. Saya Inyoman Triguna Juliawan. Kami dari kelompok 9 dalam kesempatan ini akan menyampaikan materi mengenai karakteristik saluran komunikasi. Nah, perlu diketahui bahwa media massa menjadi salah satu saluran yang penting di dalam komunikasi dengan sifat penyampaian pesannya yang persuasif serta memiliki jangkauan khalayak yang luas. Nah, di dalam penyampaian suatu informasi terdapat dua jenis saluran komunikasi, yakni saluran komunikasi personal dan saluran komunikasi non-personal atau yang lebih dikenal dengan media massa. Untuk saluran komunikasi personal beserta karakteristiknya akan dijelaskan oleh rekan saya Inyoman Triguna Juliawan. Nah, kali ini saya akan menjelaskan saluran komunikasi personal. Nah, saluran komunikasi personal merupakan salah satu komunikasi yang meliputi dua orang maupun kelompok yang berkomunikasi secara langsung antar satu atau sama lain. Nah, saluran komunikasi ini lebih bersifat persuasif dibandingkan dengan media massa. Nah, terdapat beberapa faktor yang disebabkan saluran komunikasi secara langsung ini lebih bersifat persuasif dibandingkan dengan media massa. Adapun beberapa faktor tersebut diantaranya sebagai berikut. 1. Dalam saluran komunikasi personal, penyampaian pesannya dapat dilakukan secara langsung terhadap halayak yang dituju. Nah, kedua, dalam saluran komunikasi personal, komunikasi dapat dilakukan secara lebih terperinci serta lebih fleksibel sesuai dengan situasi dan kondisi yang nyata. Yang ketiga, pada saluran komunikasi personal, keterlibatan halayak di dalam proses komunikasi memiliki jumlah yang cukup tinggi. Dan keempat, ketika melakukan komunikasi pada saluran komunikasi personal, komunikator bisa langsung mengetahui mulai dari reaksi, bagaimana umpan balik, serta tanggapan dari halayak satu sisi pesan yang disampaikan. Kelima, komunikator juga bisa untuk segera memberikan kejelasan jika terhadap kekeliruan atau kesalahpahaman pandangan atau persepsi dari pihak yang menerima pesan berdasarkan pesan yang telah disampaikan. Nah, adapun karakteristik dari saluran komunikasi personal. 1. Yaitu arus pesan. Pada saluran komunikasi personal bersifat dua arah, di mana feedback dapat didapatkan secara langsung mengenai pesan yang telah disampaikan. Yang kedua, bentuk komunikasi di dalam saluran komunikasi personal berupa bentuk komunikasi secara langsung. Yang ketiga, saluran komunikasi personal memiliki konteks pribadi. Keempat, di dalam saluran komunikasi personal mampu menghasilkan feedback yang lebih tinggi. Dan yang kelima, di samping selektivitas terpaan pada saluran komunikasi personal juga lebih tinggi. Dan keenam, kecepatan menjangkau halayak dalam saluran komunikasi personal itu relatif paling lambat. Dan terakhir, efek dari saluran komunikasi personal itu sendiri adalah berupa pengetahuan, perubahan sikap, dan serta perilaku yang disampaikan. Nah, begitu yang telah saya sampaikan. Sekarang dilanjutkan oleh Siska. Jadi itu tadi penjelasan mengenai saluran komunikasi yang pertama, yakni saluran komunikasi personal beserta karakteristiknya. Kali ini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai saluran komunikasi yang kedua, yakni saluran komunikasi non-personal atau saluran komunikasi media massa. Nah, perlu diketahui bahwa saluran komunikasi non-personal atau media massa merupakan penyampaian pesan tanpa melakukan adanya suatu kontak atau interaksi pribadi. Nah, biasanya penyampaian pesan ini dilakukan melalui media, acara, serta lain sebagainya. Nah, model saluran komunikasi media massa memang memiliki daya jangkau khalayak yang jauh lebih luas dibandingkan dengan saluran komunikasi personal. Bahkan, jangkauan yang luas tersebut tidak terbatas karena kemampuannya yang begitu cepat. Nah, di dalam hal ini, media massa tidak hanya terbatas pada televisi,
radio, surat kabar. Akan tetapi mencangkup pula berbagai media lain mulai dari billboard, leaflet, booklets, serta media massa lainnya. Nah, saluran komunikasi media massa bisa menentukan sampai atau tidaknya suatu pesan yang disampaikan kepada target audiensnya. Mengenai karakteristik saluran komunikasi non-personal atau media massa, di antaranya yang pertama, arus pesan pada saluran komunikasi media massa biasanya bersifat satu arah. Yang kedua, bentuk komunikasi di dalam saluran komunikasi media massa berupa bentuk komunikasi secara tidak langsung atau melalui media massa. Yang ketiga, saluran komunikasi media massa memiliki konteks massal atau umum. Yang keempat, dalam saluran komunikasi media massa mampu menghasilkan feedback yang rendah. Yang kelima, di samping itu, selektivitas terpaan pada saluran komunikasi media massa juga rendah. Yang keenam, kecepatan menjangkau khalayak dalam saluran komunikasi media massa itu sendiri sangatlah cepat. Serta yang terakhir, efek dari saluran komunikasi media massa itu sendiri hanya berupa penambahan pengetahuan saja. Perlu juga diketahui bahwa di dalam karakteristik saluran komunikasi biasanya diperlukan juga adanya yang namanya pertimbangan karakteristik media. Nah, hal ini dikarenakan setiap media memiliki yang namanya karakteristik yang berbeda-beda, sehingga terdapat hal-hal yang perlu dipertimbangkan di dalam menentukan karakteristik media itu sendiri, mulai dari kebutuhan luasnya jaringan serta kecepatan penetrasi. Nah, kebutuhan pemeliharaan memori, kebutuhan jangkauan khalayak yang selektif, kebutuhan khalayak lokal, serta kebutuhan frekuensi yang tinggi juga perlu dipertimbangkan. Tidak hanya itu, adanya pertimbangan kreatif mengenai isi teknis juga diperlukan, karena dalam pertimbangan kreatif ini memiliki kaitan dengan isi, bentuk, serta teknis penyajian yang perlu diperhatikan di dalam media yang cocok. Adapun beberapa karakteristik kreatif yang perlu diperhatikan, mulai dari kebutuhan gerak, warna, suasana, demonstrasi, serta deskripsi. Samping itu, pengaruh khalayak terhadap isi media juga sangat diperlukan. Adapun pengaruh khalayak terhadap isi media itu sendiri, mulai dari kritik penggemar, pertanggungjawaban yang dilembagakan, pasar, umpan balik langsung, pemanfaatan citra media, serta penelitian. Jadi demikian materi mengenai karakteristik saluran komunikasi yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang telah kami sampaikan tadi dapat bermanfaat untuk kita semua. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf, dan kami tutup dengan Paramesanti. Om Santi 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 Om.